Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Sebelum saya bacakan berita ini, saya agak terganggu dengan pemandangan di belakang saya ini. Ini ada seseorang di belakang saya. Hei, kamu ngapain di belakang itu? Duh, apa sih mas? Saya lagi meratap nih mas nih. Meratapi kehidupan saya mas. Tembok ratapan studio. Ini bukan buat meratap-ratap, lagi siaran di sini. Sana. Nggak boleh ya meratap di sini? Nggak boleh. Ya udah deh, saya meratap ke Oslo aja ya mas. Ya udah sana. Ada aja ya. Astagfirullah, itu siapa lagi di layar? Ini ngapain lagi nih? Meratap juga? Saya lagi ratapin jodoh saya, Mas. Ratap jodoh? Lah ini di map ada tembok ratapan. Ya Allah, meratap itu ini bulan Ramadan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sana. Kita lagi Saya siaran. ke Oslo saja ya, Mas. Sana, pergi, terserah. Mau ke Oslo, mau ke sana, terserah. Ada aja ya, tembok ratapan studio. Ini bukan buat meratap ya pemirsa ya. Kalau berdoa tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ya kan. Informasi berikutnya viral di media sosial, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah jadi tembok ratapan Solo. Perubahan nama itu juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu, dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita tinggalkan dulu informasi tentang tembok ratapan. Pemirsa, berikutnya ini influencer sekaligus pengusaha Dr. Richard Lee penuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan berjanji akan kooperatif. Dengan menggunakan kemeja putih dan juga masker seperti yang kita lihat ini ya, menutupi wajahnya masker, Richard Lee datang ke Polda Metro Jaya. Richard Lee datang hari ini diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Richard Lee berjanji menjalani proses hukum dengan kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Secara pribadi, Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Di mana? Di sini aja? Bukan sini ya? Boleh. Menghargai hasil dari pra-peradilan. Dan hari ini dengan sikap kooperatif, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan dua orang dokter, dua orang sejawat, dua orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Sementara itu hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee, pemirsa. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak.
Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, ini belum 6 bulan menjalani sanksi, Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Sahroni menggantikan Rudy Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Sahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Sahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang hukum, HAM, dan keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Sahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC Rabu malam waktu setempat. Presiden menegaskan kunjungannya ke Amerika Serikat membawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Tak hanya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono juga bertolak ke Amerika Serikat. Selama di New York, Menlu Sugiono bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh internasional membahas perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tidak hanya itu, Menlu Sugiono juga bertemu
dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansur. Sebelum pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono gelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Isaudar dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati. Pertemuan itu untuk momen memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan koordinasi dalam merespon berbagai isu regional dan global yang jadi perhatian bersama. Ketiga pihak juga menegaskan pentingnya diplomasi multilateral, penguatan kerjasama ekonomi, serta upaya mendorong perdamaian dan stabilitas internasional. Meskipun detail pembahasan belum diungkapkan secara resmi, pertemuan mencerminkan komitmen Indonesia memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara mitra. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB. Pemirsa, pertemuan Dewan Keamanan PBB digelar di New York, Amerika Serikat. Berbicara di depan perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan komitmen Indonesia mengawal perdamaian Palestina. Menlu Sugiono menegaskan Indonesia mendorong solusi dua negara dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, piagam PBB, resolusi yang telah disepakati. The Council must ask itself, how can we speak of peace while actions that make peace impossible continue unchecked? Madam President, Indonesia remains convinced that a just and lasting peace can only be achieved through the two-state solution based on internationally agreed parameters. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. And together with the Group of 8, Indonesia will continue to support efforts that strengthen the integrity of the current peace framework. Madam President, as the holy month of Ramadan begins, the Palestinian people deserve more than the pauses in violence. They deserve protection, dignity, and a future of their own. Purbaya menolak usulan Dana Moneter Internasional atau IMF soal kenaikan pajak penghasilan karyawan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak usulan Dana Moneter Internasional atau IMF agar Indonesia menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB. Purbaya menegaskan kondisi defisit saat ini masih terkendali dan belum melampaui ambang batas yang direkomendasikan. Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB. Sebagaimana yang diusulkan IMF dalam pandangan terbarunya. Pemerintah memastikan kondisi defisit saat ini masih terkendali dan belum melampaui ambang batas yang direkomendasikan. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, rekomendasi IMF memang dapat menjadi opsi kebijakan, namun belum relevan diterapkan dalam situasi ekonomi saat ini. Pemerintah dipastikan lebih memilih memperluas basis pajak serta menutup kebocoran penerimaan dibandingkan menaikkan tarif. Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik. Depan Mbak, kan selama ini itu 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi itu kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya dengan 3% itu bisa dihindari secara otomatis.
Sebelumnya dalam kajian fiskal terbarunya, IMF menyarankan pemerintah untuk menaikkan secara bertahap pajak penghasilan tenaga kerja sebagai salah satu sumber pendanaan investasi publik menuju target pembangunan jangka panjang. Hal tersebut dilihat dari kebutuhan Indonesia dalam membiayai defisit anggaran Indonesia pada 2025 yang berada di kisaran 2,92% terhadap PDB atau mendekati batas maksimal 3% yang direkomendasikan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengungkapkan anggaran tahun anggaran 2026 mengalami backlog atau kekurangan sekitar 20 triliun untuk memenuhi kebutuhan program-program yang akan dijalankan. Meski demikian, Menhub tetap berkomitmen memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk menjaga kinerja pembangunan sektor transportasi nasional. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengungkapkan anggaran tahun 2026 mengalami backlog atau kekurangan sekitar 20 triliun untuk memenuhi kebutuhan program-program yang akan dijalankan. Dari total pagu anggaran sebesar 28,48 triliun, sebagian dialokasikan untuk kegiatan prioritas direktif Presiden sebesar 1,35 triliun rupiah. Penyesuaian tersebut membuat alokasi efektif kementeriannya menjadi 27,13 triliun rupiah. Meski demikian, Menhub tetap berkomitmen memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk menjaga kinerja pembangunan sektor transportasi nasional. Dari alokasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2026 sebesar 28,48 triliun sesuai surat Menteri Keuangan nomor S817-MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025, anggaran diutamakan untuk pemenuhan prioritas direktif Presiden sebesar 1,35 triliun, sehingga alokasi anggaran Kementerian Perhubungan secara pasca pengutamaan anggaran menjadi sebesar 27,13 triliun. Dalam struktur belanja, alokasi anggaran sebesar 28 triliun rupiah diprioritaskan untuk program infrastruktur konektivitas sebesar 16,87 triliun, disusul dukungan manajemen 9,77 triliun rupiah, dan pendidikan vokasi 1,83 triliun rupiah. BPS, Badan Pusat Statistik, melaporkan adanya tren peningkatan indeks perkembangan harga di sejumlah wilayah, terutama pada komoditas cabai rawit. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga cabai rawit terjadi di 210 kabupaten kota, dengan harga tertinggi di Kabupaten Duga yang mencapai Rp200.000 per kilogram. Badan Pusat Statistik melaporkan adanya tren peningkatan indeks perkembangan harga di sejumlah wilayah pada minggu kedua Februari 2026, terutama pada komoditas cabai rawit. Berdasarkan data BPS, harga rata-rata nasional cabai rawit pada pekan kedua Februari mencapai Rp67.038 per kilogram, naik 16,6% dibandingkan Januari 2026. Kenaikan harga cabai rawit terjadi di 210 kabupaten kota, melonjak dari pekan sebelumnya di sebanyak 189 kabupaten kota. Harga cabai rawit tertinggi tercatat di Kabupaten Duga yang mencapai Rp200.000 per kilogram. Sampai dengan minggu kedua bulan Februari tahun 2026 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu meningkat 16,60% dengan posisi harga sudah mencapai Rp67.000. Kalau kita bandingkan dengan HAP-nya Rp57.000, maka relatif cukup jauh di atas HAP. Bahkan harga ini cukup tinggi jika dibandingkan pada posisi Desember sampai dengan di Februarinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tantangan berikutnya ada 210 kabupaten kota yang cabai rawitnya itu mengalami peningkatan IPH. BPS menyebut kenaikan harga komoditas pangan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi. Mengingat pola historis kenaikan harga jelang bulan suci Ramadan akan berdampak pada laju inflasi. Badan Pangan Nasional menyebut kenaikan harga cabai disebabkan kondisi curah hujan yang tinggi sehingga berdampak pada hasil panen dan distribusi. Untuk mempercepat stabilisasi harga, Bappenas akan mengoptimalkan fasilitas distribusi pangan dengan membantu ongkos angkut dari sentra produksi.
Badan Pangan Nasional menyebut kenaikan harga cabai disebabkan kondisi curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada hasil panen dan produksi cabai. Selain faktor cuaca, momentum libur juga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja panen dan distribusi, sehingga pasokan yang masuk ke pasar sempat terkoreksi. Meski demikian, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa memastikan, secara nasional produksi cabai rawit dalam kondisi cukup. Untuk mempercepat stabilisasi harga cabai di lapangan, Bappenas akan mengoptimalkan fasilitas distribusi pangan, terutama dengan membantu ongkos angkut dari sentra produksi ke pasar induk di Jakarta. Nah itu langkah-langkah yang kami ambil dalam rangka pengendalian cabai. Mau tidak mau kita harus lakukan yang terdekat. Walaupun juga tantangannya sama Pak, begitu hujan nggak ada juga cabai Pak, nggak bisa ada yang metik. Tapi kami upayakan, kemarin kami sudah lakukan rapat dengan champion. Hari ini teman-teman mencari lokasi, kemungkinan dapat di Bandung Pak, di Bandung dan sekitarnya, Lembang dan lain sebagainya akan dapat kita. Nah kita akan dorong ke pasar induk Pak. Jadi pasar induk kita kasih banyak cabai dulu biar agak turun di pasar induk Pak. Karena kalau tidak turun nggak akan kita serbu, nggak akan bisa turun ini Pak. Bappenas memastikan langkah stabilisasi akan terus dilakukan secara terukur dan kolaboratif agar harga cabai rawit tetap wajar serta tidak memberatkan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri meminta tim pengendalian inflasi daerah dan Satgas Pangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di lapangan saat Ramadan. Menurut Sekjen Kemendagri Tom Sitohir, saat ini ada kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Padahal kenaikan harga sekecil apapun harus segera diantisipasi agar tidak terus melonjak di hari-hari berikutnya. Tom Sitohir juga instruksikan Bulog, Dinas Perdagangan dan kantor perwakilan di daerah untuk kerja lebih ekstra dengan mengecek langsung ke lapangan setiap hari. Disiplin dan kemauan keras dari seluruh stakeholder diyakini merupakan kunci memberikan harga terbaik bagi masyarakat. Kadang kita melihat bahwa kenaikannya persentasenya tidak terlalu tinggi. Hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan. Gitu loh. Kenapa? Nanti besok dia naik lagi. Gitu loh. Jadi begitu ada kenaikan di atas harga eceran tertinggi tadi, segera dalami kenapa naik. Sementara itu di sejumlah kota di Indonesia ada kenaikan harga jual ikan tangkapan di pasar tradisional menjelang Ramadan. Walau demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut bahwa stok ikan selama bulan Ramadan masih aman. Menjelang Ramadan, kalau kita tanya kepada para pedagang, memang ada kecenderungan naik gitu ya, tapi tidak terlalu besar. Dan memang itu permintaan. Nah, permintaannya juga meningkat. Kalau Ramadan dan Idul Fitri, menurut survei kami itu kenaikannya 10-20% gitu ya, kenaikan dari bulan biasa. Sehingga kalau kita lihat dari data yang tadi sudah kami sampaikan, Januari sampai Maret itu sekitar 1,94 juta ton diperlukan selama 3 bulan, maka di bulan Ramadan dan Idul Fitri itu kemungkinan sekitar 700 di prognosa kami ya, 700 dan pengalaman sebelumnya sekitar 700 ribuan ton. Di kenaikannya sekitar 10-20% dari bulan-bulan biasa. Puluhan santri menggelar tarian sufi di pelataran Masjid Jepara, Jawa Tengah. Informasi yang usai jeda tetaplah di Sindu Prime.